Indonesia dalam beberapa hari terakhir bagaikan tungku yang menyala. Jalanan di ibu kota dan berbagai daerah lain dipenuhi massa demonstran yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, pekerja ojol, hingga rakyat biasa yang sudah tidak tahan lagi menanggung beban hidup yang semakin berat akibat harga kebutuhan pokok yang meroket, lapangan kerja yang semakin sempit, dan kebijakan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat kecil terus dihimpit kesengsaraan. Di tengah situasi seperti ini, jalanan berubah menjadi panggung rakyat untuk bersuara. Namun suara itu seringkali dipantulkan kembali tanpa jawaban, hanya berbalas dengan dinding barisan aparat, gas air mata, dan kendaraan taktis yang berderum keras, mengguncang jantung kota dan hati rakyat yang merasa terasing di negeri sendiri. Dalam riuhnya aksi di kawasan Bendungan Hilir, sebuah insiden mengerikan terjadi yang mengguncang nurani bangsa. Seorang pengemudi ojek online muda bernama Afan Kurniawan, yang sebenarnya hanya ikut menyuarakan keresahan rakyat, tertabrak dan terlindas oleh mobil Barakuda milik Brimob yang melintas dengan kecepatan dan tanpa kendali, hingga nyawanya melayang di tempat. Tubuhnya tergeletak di aspal dengan luka yang tidak hanya mengoyak raganya tetapi juga merobek hati seluruh rakyat yang menyaksikan. Tragedi ini menjadi simbol betapa rentannya nyawa rakyat kecil di hadapan kekuasaan yang bersenjata, seolah satu jiwa manusia bisa hilang begitu saja di tengah teriakan yang tidak pernah didengar. Sesudah tragedi itu, publik tidak tinggal diam. Media sosial membanjiri lini massa dengan video yang merekam detik-detik Barakuda melaju dan suara dari dalam kendaraan yang diduga menyebut kata-kata tabrak saja. Sebuah rekaman yang membuat darah berdesir karena menunjukkan betapa kekerasan itu bukanlah sekadar kebetulan, melainkan bagian dari sikap brutal yang sudah mengakar. Tidak lama berselang, Polri mengumumkan bahwa 7 anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan tersebut telah diamankan dan diperiksa. Nama-nama mereka disebut satu persatu di media, seolah memberi sinyal bahwa hukum sedang berjalan, namun publik masih ragu. Apakah benar hukum ini akan ditegakkan secara adil ataukah sekadar menjadi ritual birokrasi untuk meredam kemarahan rakyat? Tragedi ini tidak berhenti pada satu nyawa yang hilang, melainkan membuka luka sosial yang lebih besar. Komunitas ojek online di seluruh Indonesia menggelar doa bersama. Mahasiswa turun ke jalan membawa poster wajah Afan Kurniawan sebagai simbol perlawanan. Organisasi masyarakat sipil mengecam keras tindakan aparat dan bahkan kelompok-kelompok pemuda menyerukan solidaritas nasional untuk menuntut keadilan. Semua ini menunjukkan bahwa rakyat bukan hanya marah karena kehilangan seorang saudara, tetapi juga karena merasa bahwa insiden ini mencerminkan betapa lemahnya posisi rakyat di mata kekuasaan, sehingga keadilan tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga tentang membongkar sistem represif yang selama ini menekan suara rakyat. Dalam negara demokrasi, tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, bukan melukai mereka. Dan insiden ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan besar. Pertama, aparat keamanan harus direformasi secara mendalam, dengan pelatihan ulang agar mengutamakan pendekatan humanis, bukan represif. Kedua, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan rakyat, mendengarkan aspirasi bukan hanya setelah ada korban, tetapi sejak awal keresahan muncul. Ketiga, perlindungan terhadap pekerja informal seperti ojol harus diprioritaskan, karena mereka adalah tulang punggung ekonomi rakyat kecil. Keempat, transparansi hukum harus dijalankan sepenuhnya agar kasus ini tidak hilang ditelan waktu, melainkan menjadi pelajaran berharga bahwa nyawa rakyat tidak bisa ditukar dengan stabilitas semu. Di ujung semua ini, kita kembali pada kenyataan yang pahit. Satu nyawa rakyat kecil telah hilang, satu keluarga kehilangan anak, seorang ibu kehilangan penopang hidupnya, seorang adik kehilangan panutannya, dan seluruh bangsa kehilangan satu cahaya di tengah gelapnya jalanan demonstrasi. Namun dari tragedi ini, kita juga belajar bahwa suara rakyat tidak boleh lagi dipadamkan. Karena ketika suara itu dibungkam dengan gas air mata dan roda Barakuda, yang lahir justru bara yang lebih besar.
Dan bila pemerintah sungguh mencintai rakyatnya, maka mereka harus segera berbenah, bukan demi kursi kekuasaan, tetapi demi air mata yang jatuh di tanah yang sama-sama kita cintai. Sebab bila bangsa ini terus berjalan tanpa mendengar jeritan rakyatnya, maka kita bukan lagi Indonesia yang merdeka, melainkan negeri yang buta pada nurani dan tuli pada suara hati rakyat.